Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Alvina Pudi Fitriani dengan NIM 236151078 kelas 1C jurusan Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam yaitu Bapak Ahmad Mahfudli MPD. Soal yang pertama, agama Islam adalah agama yang sudah sempurna sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tetapi mengapa dalam studi Islam masih diperlukan berbagai macam pendekatan selain pendekatan teologis dan normatif? Jawabannya, Islam sebagai ajaran yang lengkap dan menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan atau universal menjadi topik yang sangat menarik dikaji baik oleh kalangan intelektual muslim sendiri maupun sarjana-sarjana barat, mulai tradisi orientalis sampai dengan Islamolog atau ahli pekaji keislaman. Tentunya dengan cara pendekatan yang berbeda dari keduanya, kajian keislaman di kalangan intelektual muslim lebih mengutamakan pola transmisi atau dakwah dan tarbiyah, sementara kajian keislaman orientalis lebih mengedepankan kajian kritis atas ajaran, masyarakat, dan institusi yang ada di dunia Islam. Sehingga dalam pengkajian tersebut menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu yang secara populer di kalangan akademik dianggap ilmiah. Pendekatan di sini adalah cara pandang yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama Islam. Pendekatan dalam Islam bertujuan untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat, dengan sumber utama ajaran adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dengan jaminan tidak akan pernah tersesat selamanya. Untuk memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, maka diperlukan berbagai pendekatan metodologi pemahaman Islam yang tepat, akurat, dan responsibel. Dengan demikian, diharapkan Islam sebagai sebuah sistem yang bersumber pada Al-Quran dan hadis difahami secara komprehensif dan dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Soal nomor 2. Corak keberagaman di setiap kawasan berpenduduk yang beragama Islam itu berbeda dan mempunyai karakteristik yang unik. Mengapa hal itu bisa terjadi, dan apa fungsinya mempelajari studi kawasan Islam sebagai salah satu cara memahami ajaran Islam? Jawabannya, hal ini membuat orang berpikir bahwa Islam tidaklah satu. Sebenarnya pada level Al-Quran maupun secara substansif, Islam itu di mana saja adalah satu. Namun ketika Islam berjumpa dengan budaya dan tradisi lokal, ekspresi Islam dapat bermacam-macam. Keberagaman masyarakat Islam di Indonesia memiliki corak dan karakteristik yang kaya akan keunikan. Hal ini merupakan wujud dari artikulasi doktrin Islam yang beragam. Fenomena keberagaman ini merupakan sintesa dari doktrin normativitas dan dimensi kesejahteraan historisitas. Dari sini kemudian melahirkan pemahaman dan pemaknaan atas doktrin agama yang berbeda. Dimensi kesejahteraan dan kontekstualitas yang berbeda juga akan melahirkan pemaknaan atas doktrin yang berbeda, dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku keberagaman yang berbeda pula. Soal yang ketiga, apakah perbedaan antara pendekatan antropologis dan sosiologis? Jelaskan perbedaan tersebut disertai dengan contoh kasus dan solusinya. Jawabannya, perbedaan dari antropologis dan sosiologis ini sebenarnya bisa dilihat dengan jelas dari fokus ilmu yang dipelajari. Yang pertama, ilmu antropologis. Ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan memiliki kecenderungan mengkaji kelompok etnik, mengkaji masyarakat yang sederhana dan primitif, mengkaji masyarakat yang homogen. Antropologi memandang masyarakat dan kebudayaan sebagai holistik. Antropologi menggunakan metodologi induksi. Sedangkan ilmu sosiologis mempelajari tentang masyarakat, memiliki kecenderungan untuk mengkaji masyarakat heterogen. Kebanyakan ilmu sosiologis mengkaji masyarakat perkotaan. Sosiologis menggunakan metodologi deduksi. Metodologi tersebut menekankan pemikiran pada bangunan teori dan konsep, kemudian baru dicari pada lapangan penelitian. Pengaruh pandangan positivisme
yang besar mampu mengadopsi pandangan ilmu alam atau natural science kepada ilmu sosiologi. Jadi, perbedaan dari antropologis dan sosiologis terlihat sangat jelas. Antropologis adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia, sementara sosiologis adalah ilmu yang membantu untuk mengenal perilaku manusia di tengah kehidupan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antropologis dan sosiologis terletak pada fokus ilmu yang dimiliki oleh keduanya. Antropologis lebih fokus untuk mempelajari manusia dan kebudayaan baik dari zaman prasejarah sampai sekarang. Sedangkan ilmu sosiologis akan mempelajari masyarakat dan bagaimana perilaku manusia pada kehidupan bermasyarakat. Contoh kasus dan solusi pendekatan antropologis yaitu kasus hubungan suami istri antara hak dan kewajiban suami istri adalah konsep yang diakibatkan oleh adanya proses pernikahan dan perkawinan antara dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kesepakatan mengenai tali perkawinan pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa kedua makhluk ini saling memiliki perbedaan baik yang bersifat natural maupun potensi. Oleh karena itu, selalu ada konsepsi dikotomis ketika melihat relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam konteks konstruksi sosial, baik yang berasal dari paham keagamaan, sosial maupun budaya. Dalam pandangan Islam, dikotomi antara laki-laki dan perempuan atau masalah lainnya sebagaimana pandangan umum lainnya, ulama klasik rata-rata menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda, bukan hanya dalam masalah anatomi, melainkan juga dalam masalah lain. Namun demikian, di antara para pemikir Islam ada yang berpendapat bahwa perbedaan itu sebenarnya dari penafsiran terhadap teks agama yang sering kali bias gender. Solusinya adalah memperjuangkan keseimbangan gender atau menghapus ketimpangan gender, mengutamakan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender. Contoh kasus dan solusi pendekatan sosiologis yaitu kasus pengamen dan anak jalanan di kota Batam yang semakin hari terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengangguran yang terjadi di kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh informasi bahwa keberadaan anak jalanan di kota Batam hari demi hari terus meningkat. Dengan maraknya pengamen dan anak jalanan di kota Batam, tentunya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kota Batam agar pengamen dan anak jalanan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah kota Batam. Salah satu tugas pemerintah daerah kota Batam adalah memberikan pembinaan terhadap pengamen dan anak jalanan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam diharapkan mampu mengurangi jumlah pengamen dan anak jalanan di kota Batam. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.